Saina. Meninggalkan Mas Hakim, aku dan Aa kini kembali berjalan hingga sampai di ruang rawatan Mas Rian. Pelan mengetuk pintu, lalu Mama membukakan pintu tersebut. Rian sudah sadar. Aku terenyak, sekaligus ikut berbahagia dengan kabar yang disampaikan mantan Mama mertua barusan. Seketika tubuh ini memasuki ruangan, sementara Aa sudah lebih dulu berlari mendekati papanya. Papa udah sadar. Ini aku, Pak. Aa tampak bersemangat. Papa mertua sampai harus bangkit dan memintanya untuk tidak terlalu berisik. Karena ternyata meski sudah sadar, kesehatan Mas Rian belum sempurna pulih. Papa kenapa nggak nyaut aku, Ma? Papa kayak nggak kenal siapa aku. Aku yang kebingungan hanya menatap Mama, mencari tahu seperti apa kondisi Mas Rian saat ini. Rian mengalami kerusakan saraf di otak. Dek, aku menelan ludah seperti ada yang menusuk dada perlahan. Meski sudah berpisah, tapi kenyataan ini mampu membuat dadaku terasa nyeri. Diri hanya bisa menghela napas. Apa itu kerusakan saraf otak, Oma? Tanya Aa penasaran. Wajah Mama kini menatapku. Di dalam tubuh, saraf itu seperti kabel, sayang. Dia punya fungsi, salah satunya menggerakkan anggota tubuh manusia. Jadi otak Papa udah gak bisa gerak lagi sekarang. Bukan otaknya yang tidak bergerak, Nak. Tapi salah satu anggota tubuh Papa, bisa tangan atau kaki. Jadi Papa akan lumpuh. Mama mertua terdiam sejenak. Dua netranya tampak berkaca-kaca. Wanita keibuan itu lalu memeluk anakku. Kita doakan supaya papamu bisa sembuh, sayang. Supaya dia bisa main lagi sama Aa, menggendong dedek dan ngajakin Aa berkunjung ke rumah Oma. Ucap Mama mertua seraya terisak. Entah kenapa, di detik ini aku merasa sangat sedih. Kedua netra sejenak memandang wajah Mas Rian dengan kedua matanya yang tertutup rapat. Benar, dia pernah menoleh luka di dalam dada, tapi aku sudah memaafkannya. Ya Allah, berilah kesempatan untuknya kembali sehat, agar ia punya waktu untuk semakin memperbaiki diri dan ibadahnya. Juga punya waktu dan kesempatan untuk membesarkan anak-anaknya. Sebulir air mata mengalir begitu saja dari kedua sudut mata. Sungguh tak pernah terbayang bahwa lelaki yang nampak sehat ini akhirnya terbaring tak berdaya di atas sebuah ranjang rumah sakit. Padahal selama ini dia selalu menjaga pola makan. Sangat jarang dia mengeluh sakit kepala jika memang itu pengaruh kolesterol, kecuali jika memang kecapean. Begitulah, jika Allah ingin memberi cobaan, tak ada sesiapapun yang bisa memprediksi. Aa mau sentuh Papa, boleh? Ucapan Aa membuyarkan kesedihan ini. Boleh, Nak, jawab omanya. Aa mendekati Mas Rian dan mengusap pipi lelaki itu secara perlahan. Sungguh sebuah keajaiban. Kedua netra Mas Rian membuka perlahan. Papa, ini Aa datang menyenguk Papa. Mas Rian memiringkan kepalanya agar bisa menatap Aa. Dia tampak berusaha menyunggingkan selarik senyum kecil. Suaranya tertahan. Dia seperti mencoba berkata-kata, namun tak bisa. Sudah Rian, jangan paksakan diri untuk bicara.
kamu masih lemah. Papa mertua mencoba menghentikan usaha mantan suamiku itu. Papa, Aa doakan agar Papa cepat sembuh ya. Nanti kalau udah sembuh, Aa mau beli kelinci dan menginap di rumah Papa. Mas Rian tak menunjukkan reaksi apapun, walau sejujurnya aku yakin dia tahu maksud Aa. Tak sanggup melihat anaknya demikian, Mama mertua keluar kamar dan disusul Papa, menyisakan Aa dan aku di ruangan ini. Tampak dua netra Mas Rian kini menatapku. Aku tak paham dia mau berkata apa, tapi pelan langkah ini tergerak mendekatinya. Lalu kubisikkan sebuah kata di telinga. Cepat sembuh ya Mas. Aku tahu kamu sekarang sedang mengalami masa sulit lagi. Tapi aku ada di pihakmu Mas. Apapun yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mau menjatuhkanmu, semua itu tidak akan membuat cara pandangku padamu semakin buruk. Aku percaya semua itu masa lalu yang mau kamu kubur rapat-rapat. Dan aku akan membantumu untuk mengupayakan hal itu. Sekarang utamakan kesehatan kamu dulu ya Mas. Jangan pikir apapun, terus berdoa. Aku dan Aa menunggumu sembuh. Tanpa berkata, kedua netra Mas Rian meluruhkan cairannya. Sungguh aku sangat bersedih melihat kondisi lelaki itu saat ini. Sekitar 1 jam kami berada di ruangan itu. Aku tahu bahwa kondisi yang sudah berpisah membuatku tidak mungkin berlama-lama bersamanya. Dengan berat hati, diri pun berpamitan untuk pulang. Mas Rian tetap tak bisa berkata apapun. Aku tahu jika sebenarnya dia tak ingin kami pergi. Terlihat dari dua matanya yang kembali berjatuhan cairan. Pun sama halnya dengan Aa yang terlihat enggan berpisah. Tapi keadaan membuatku harus tegas. Akhirnya dengan berat hati, Aa mengiyakan ajakanku. Saat langkah sudah sampai di lobi, aku justru teringat pada Mas Hakim yang sudah membuat janji pada Aa. Masih mau ketemu dokter Hakim? Tanyaku pada Aa. Putraku itu menggeleng. Terlihat moodnya sudah tak lagi baik. Mungkin dia butuh pulang dan beristirahat. Kuputuskan untuk menelpon sang dokter. Halo Mas. Iya halo. Kalian di mana? Ini di lobi Mas. Oke, Mas ke sana. Tak lama, Mas Hakim mendekati lobi. Dari kejauhan, dia sudah melempar senyum. Gimana? Udah selesai jenguk Papa? Tanya Mas Hakim pada Aa. Anakku hanya mengangguk lemah, membuat wajah Mas Hakim tertuju padaku. Lagi sedih, ucapku setengah berbisik. Lelaki itu mengangguk. Jadi nggak main rubiknya. Pandangan Aa yang tadi tertunduk kini menatap lelaki di hadapannya. Lalu air matanya pun tumpah. Tak ingin membiarkan Aa bersedih seorang diri, Mas Hakim memeluk putraku itu. Aa takut Papa meninggal Om. Aa pengen Papa panjang umur, bisa nemani Aa kemanapun Aa pergi. Aa sayang banget sama Papa. Seketika, dua netraku ikut basah. Di dalam ruangan, dia begitu tegar. Mungkin hanya tak ingin menangis di depan papanya. Namun, saat sudah menjauh seperti ini, semua kesedihan akhirnya ia tumpahkan juga. Aa jangan takut sayang, papa kamu pasti sembuh. Om yakin, gak lama lagi, papa kamu udah kembali bisa ngajakin Aa main bola lagi. Ngajak Aa jalan-jalan lagi. Om gak bohong. Mas Hakim menggeleng. Yang penting, Aa jangan pernah lupa doain Papa
biar cepat sembuh. Selama ini Aa selalu sholat kan? Aa menatapku, lalu kembali menatap Mas Hakim. Ragu-ragu dia menjawab, kadang ada, kadang enggak. Maghrib selalu ada. Mas Hakim pun tersenyum. Mulai sekarang, Aa enggak boleh bolong-bolong lagi sholatnya ya nak. Setiap habis sholat, jangan lupa doakan Papa supaya cepat sembuh. Om yakin kalau semua itu bisa Aa lakukan, Allah pasti akan mengabulkan doa Aa. Aa pun mengangguk. Tampaknya hari sudah mau maghrib Mas. Apa kita pulang saja? Tanyaku pada Mas Hakim. Berhubung hari ini pun semakin temaram. Iya boleh. Kamu bawa mobil? Bawa Mas. Ya udah, kalian hati-hati ya. Terima kasih Mas. Kami berpisah di parkiran. Dua arah berbeda menjadi tujuan. Sangat paham bahwa Mas Hakim menyimpan rasa untukku. Tapi aku tak mungkin menanggapinya. Sebab hati ini memang belum ingin kembali mencoba. Aku bahagia seperti ini, sendiri, dan hanya fokus pada anak-anak. Sampai kapan? Entahlah. Mungkin sampai Allah menakdirkan aku kembali bersama seorang pendamping. Bersambung.